Shalom, sahabat dan mitra Yamari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu anugerah dalam hidup kita jika kita kembali bertemu hari ini dan bisa bersama-sama hadir dalam ibadah online Yamari ke-178 dalam sesi kesehatan. Tema ibadah online Yamari yang ke-178 Sabtu 17 Februari 2024 dalam sesi kesehatan adalah mengenal infeksi emerging yang akan disampaikan oleh Dr. Andi Sopian MPDK. Sahabat dan mitra Yamari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Biarlah sukacita Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menangi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menangi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menangi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama masuk dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan lewat ibadah online di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Tuhan urapi setiap hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani. Secara khusus kami berdoa untuk Dr. Sopian Andi MPDK yang akan memaparkan kesehatan, kiranya Tuhan Engkau mengurapi. Dan setiap kami yang terlibat dalam pelayanan,
Tuhan juga mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah ini terambil dari Mazmur 103 ayat 2-3 yang berkata demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan Yeremia 33 ayat yang ke-6 berbunyi demikian, lihatlah aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya, dan aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan dari damai sejahtera dan kebenaran. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi kota ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memperhatikan kesehatan umat yang percaya kepadanya, dan juga Yamari sebagai lembaga misi terpanggil untuk melengkapi pemahaman mengenai kesehatan kepada sahabat dan mitranya melalui ibadah ini. Sahabat dan mitra Yamari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah terlambat datang dalam hidup kita. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesehatan tubuh merupakan hal sangat penting untuk kita perhatikan. Sebab dengan kesehatan yang prima, kita pun dapat melakukan seluruh aktivitas kita dengan baik dan pasti hasil yang maksimal pula. Sebab ada istilah sehat itu murah. Saatnya kita akan mendengar uraian kesehatan dengan tema mengenal infeksi emerging. Kiranya pemaparan kesehatan tersebut memberkati kita semua serta dapat menambah wawasan pengetahuan kesehatan bagi kita. Selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Dr. Andi Sopian, MPDK. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, senang dapat berjumpa kembali dalam tema yang akan kita bahas, yaitu mengenai penyakit infeksi emerging atau emerging infectious disease. Dalam beberapa dekade belakangan ini terjadi peningkatan penyakit infeksi baru yang menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait keamanan kesehatan global. Dan semua ini tentu perlu kesiapsiagaan serta respon yang terkoordinasi antar seluruh negara, wilayah, maupun organisasi. Untuk apa? Untuk memantau, mendeteksi, dan merespon ancaman-ancaman terkait masalah kesehatan di masyarakat. Salah satu contoh adalah pandemi COVID-19 yang telah kita lalui, di mana perlu kita memahami mengenai penyakit menular yang muncul, sehingga kita dapat melakukan langkah-langkah, baik itu pencegahan, penanganan, maupun deteksi, agar tidak terjadi penyebaran yang meluas. Penyakit infeksi emerging adalah penyakit yang baru muncul dalam populasi manusia, atau telah ada, tetapi mengalami peningkatan dalam peristiwa kejadian atau insidennya, serta terjadi distribusi geografis, ya, terjadi perluasan dalam penularannya. Ya, penyakit-penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai patogen, ya, termasuk virus, bakteri, maupun parasit. Kita perlu mempelajari penyakit infeksi emerging ini agar dapat memahami dan juga mengantisipasi risiko-risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat global. Dengan pengetahuan yang memadai, kita dapat mengembangkan strategi pencegahan, deteksi dini, dan tentu saja pengobatan yang efektif untuk mengurangi dampak dari penyakit. Salah satu contoh penyakit infeksi emerging adalah Mpox. Sebelumnya dikenal dengan monkeypox. Adalah penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox. Pada awalnya penyakit ini adalah penyakit zoonosis, yang berarti ditularkan dari hewan ke manusia. Namun berjalannya waktu, penyakit ini juga dapat menyebar dari manusia ke manusia. Pada tahun 2022, WHO telah mengumumkan pergantian nama penyakit ini, yang semula bernama monkeypox menjadi Mpox. Mpox dapat menyebabkan berbagai tanda dan gejala. Beberapa orang bisa memiliki gejala yang ringan, namun ada juga penderita lain mengalami gejala yang lebih berat hingga memerlukan perawatan di fasilitas kesehatan. Gejala Mpox biasanya ditandai dengan demam, sakit kepala hebat, nyeri otot, sakit punggung, lemas, pembengkakan kelenjar getah bening, baik itu yang ada di leher, ketiak maupun selangkangan, serta timbulnya ruam atau lesi kulit.
Nah, ruam ini biasanya dimulai dari 1 sampai 3 hari sejak terjadinya demam. Yang makin lama makin berkembang, yang akan bentuknya seperti cacar atau lepuh berisi cairan bening, bisa juga berisi nanah, dan bisa juga terjadi pengerasan lalu terbentuk kropeng dan rontok. Ya. Jadi jumlah lesi pada satu orang dapat terjadi berkisar beberapa bagian hingga dalam jumlah yang cukup banyak. Biasanya ruam-ruam ini akan terlihat pada sekitar daerah wajah, telapak tangan, dan juga telapak kaki. Namun, bisa juga ditemukan di daerah mulut, di alat vital, dan juga mata. Gejala biasanya berlangsung antara 2 sampai 4 minggu, dan sebenarnya penyakit ini bisa sembuh sendiri. Namun, pada beberapa pasien yang mengalami masalah dapat menyebabkan komplikasi medis dan juga menyebabkan kematian. Beberapa pasien dengan penyakit penurunan kekebalan tubuh akan mengalami resiko gejala yang lebih serius. Siapapun yang memiliki gejala Mpox atau melakukan kontak dapat terinfeksi, dan ini kita harus mewaspadai. Komplikasi dari Mpox yaitu terjadinya infeksi kulit sekunder, bahkan terjadi gangguan pneumonia, hingga gangguan kesadaran dan juga masalah pada mata. Mpox dapat menyebar dari orang ke orang melalui kontak dengan mereka yang terkena ruam Mpox, termasuk melalui kontak kulit, ya, mulut, dan juga kontak seksual. Virus ini dapat menyebar juga dari ibu hamil ke janin melalui kontak dari kulit maupun pada saat melahirkan. Jadi kita harus lebih berhati-hati, khususnya untuk ibu-ibu hamil. Penyakit lain yang digolongkan dalam penyakit infeksi emerging adalah coronavirus atau kita kenal dengan COVID-19. Virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas. Gejala COVID yang telah kita ketahui bisa dalam tahap ringan hingga sedang, namun juga ada orang-orang yang akan mengalami gejala-gejala berat sehingga dapat menyebabkan kematian. Sebelumnya, beberapa jenis virus corona yang juga bisa menimbulkan penyakit adalah MERS-CoV, yaitu Middle East Respiratory Syndrome, serta SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome. Dan satu lagi adalah pneumonia. SARS yang muncul pada tahun 2002 silam di Tiongkok menyebar ke beberapa negara, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, hingga Indonesia, dan akhirnya menyebar ke beberapa negara. Epidemi SARS yang berakhir pertengahan 2003 telah menjangkiti hampir 8.000 orang di berbagai negara. Setidaknya sekitar 774 orang meninggal dunia akibat penyakit infeksi pernafasan berat tersebut. Pada akhir tahun 2019, muncul jenis baru dari coronavirus yang kita sebut novel coronavirus, SARS-CoV-2, atau dikenal sebagai COVID-19. Virus ini pertama kali mewabah di kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lainnya mulai tahun 2020. Sementara di negara kita, Indonesia, ditemukan kasusnya pada bulan Maret tahun 2020. Gejala dari infeksi coronavirus atau COVID-19 dapat beragam, tergantung pada pengidapnya. Gejala yang timbul antara lain hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Beberapa varian coronavirus dapat menyebabkan gejala yang lebih berat. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan juga pneumonia, sehingga menyebabkan gejala-gejala seperti demam yang cukup tinggi, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada, disertai dengan batuk. Penyakit ini menimbulkan gejala yang parah bila menyerang kelompok individu tertentu, misalnya orang-orang dengan penyakit jantung atau paru-paru,
dan tentu saja bagi mereka yang memiliki sistem kekebalan yang masih lemah. Penyakit lainnya yaitu flu burung atau kita kenal sebagai avian influenza. Adalah penyakit menular bersifat akut pada unggas yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Semua unggas dapat terserang virus ini, tetapi wabah avian influenza ini sering menyerang ayam. Jadi virus influenza tipe A memiliki kemampuan untuk terus-menerus bermutasi, sehingga dalam perkembangannya virus ini dapat menular dari unggas ke manusia atau yang kita kenal dengan zoonosis. Avian influenza ini dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu yang highly pathogenic avian influenza atau kita kenal dengan HPAI. Ini adalah jenis yang ganas. Dan satu lagi adalah low pathogenic avian influenza atau LPAI, yaitu tipe yang kurang ganas. Avian influenza ini mewabah di Indonesia sejak pertengahan tahun 2003. Dan pada bulan Mei tahun 2002 sudah ditemukan kasus HPAI H5N1. Infeksi avian influenza dapat menimbulkan tingkat kematian yang tinggi karena terjadi mendadak tanpa disertai gejala tertentu. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai penyakit virus Nipah. Virus Nipah disebut sebagai penyakit emerging zoonotik yang disebabkan oleh virus Nipah yang termasuk dalam genus Henipavirus dari famili Paramyxoviridae. Penyakit ini dapat ditularkan dari hewan, baik hewan liar maupun hewan peliharaan, dengan kelelawar buah yang juga termasuk dalam famili Pteropodidae sebagai host alamiahnya. Penyakit ini sebenarnya bukan penyakit baru, karena diidentifikasikan berdasarkan laporan wabah pernah terjadi di Sungai Nipah, Malaysia pada tahun 1998 sampai 1999 yang berdampak hingga ke negara Singapura. Dari wabah tersebut dilaporkan 276 kasus terkonfirmasi dengan 106 kematian. Penyebaran virus Nipah di dunia sejak tahun 1998 hingga saat ini telah dilaporkan sebanyak 700 kasus. Terjadi pada manusia dengan 407 kematian di 5 negara, antara lain Malaysia, Singapura, India, Bangladesh, dan Filipina. Bagaimana penyakit virus Nipah ini di Indonesia? Hingga saat ini belum pernah dilaporkan adanya kasus konfirmasi penyakit virus Nipah pada manusia di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa penelitian atau publikasi telah menemukan adanya temuan virus Nipah pada kelelawar buah di beberapa negara termasuk Indonesia. Seseorang yang terinfeksi virus Nipah akan mengalami gejala yang bervariasi dari tanpa gejala hingga terjadi infeksi saluran napas akut, baik ringan sampai berat hingga terjadi ensefalitis fatal. Seseorang yang terinfeksi awalnya akan mengalami gejala seperti demam, sakit kepala, mialgia atau nyeri otot, muntah, nyeri tenggorokan. Lalu gejala ini juga dapat diikuti dengan gejala lain seperti pusing, mudah mengantuk, terjadi penurunan kesadaran, dan tanda-tanda neurologis lainnya yang menunjukkan terjadinya ensefalitis akut. Pada kasus yang berat, terutama pada penderita ensefalitis, akan muncul tanda-tanda seperti kejang dan bisa terjadi koma yang berlangsung cukup lama hingga menyebabkan kematian. Seseorang dapat tertular virus Nipah melalui kontak langsung dengan hewan, ya, baik itu seperti cairan urin, air liur, darah, atau dari sekresi pernapasan yang terinfeksi virus Nipah. Berikutnya, penularan bisa terjadi karena konsumsi daging mentah dari hewan yang terinfeksi atau produk makanan mentah yang telah terkontaminasi dengan cairan tubuh dari hewan yang terinfeksi. Lalu juga bisa terjadi penularan karena adanya kontak dengan orang yang terinfeksi. Penularan dari manusia ke manusia ini umumnya terjadi pada keluarga atau tenaga kesehatan yang sedang merawat pasien. Berikutnya kita akan membahas mengenai demam Lassa. Demam Lassa merupakan penyakit zoonosis yang berarti bahwa manusia terinfeksi dari kontak dengan hewan yang mengalami infeksi. Host dari virus Lassa adalah hewan dengan genus Mastomi atau spesies Mastomys natalensis. Umumnya dikenal sebagai tikus multimemit. Tikus Mastomi yang terinfeksi dengan virus Lassa tidak menjadi sakit,
tetapi mereka dapat menularkan virus dalam urin dan tinja mereka. Virus penyebab penyakit demam berdarah Lassa, atau dikenal dengan Lassa virus, merupakan golongan arbovirus dengan genus Arenavirus dan famili Arenaviridae. Virus Lassa merupakan virus RNA yang berantai tunggal dan ditemukan sekitar 30 tahun yang lalu. Sekitar 80% dari orang yang terinfeksi virus Lassa tidak menimbulkan gejala. 20% kasus atau 1 dari 5 orang yang terinfeksi menyebabkan penyakit yang parah, di mana virus dapat menginfeksi dan juga mempengaruhi beberapa organ tubuh seperti hati, ginjal, dan limfa. Virus Lassa dapat menginfeksi hampir setiap jaringan di dalam tubuh manusia, mulai dari mukosa, usus, paru-paru, hingga sistem urin, dan dapat masuk ke dalam sistem vaskular. Pada kasus yang fatal, kematian biasanya terjadi dalam waktu 14 hari sejak timbulnya penyakit. Masa inkubasi demam Lassa sekitar 6-21 hari. Biasanya gejalanya bertahap, dimulai dengan demam, kelemahan umum, terjadi Malaysia. Setelah beberapa hari, timbul sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot, nyeri dada, mual, muntah, diare, batuk, juga disertai dengan sakit perut. Dalam kasus yang berat, dapat terjadi pembengkakan wajah, terdapat cairan dalam rongga paru-paru, terjadinya pendarahan dari mulut, hidung, dan saluran vagina atau pencernaan, serta tekanan darah yang rendah. Pada tahap selanjutnya, terdapat adanya gangguan seperti syok, kejang, tremor, disorientasi, bahkan koma. Ketulian juga bisa terjadi pada pasien. Manusia biasanya terinfeksi virus Lassa itu dari paparan air seni atau kotoran yang terinfeksi tikus mastomi. Virus Lassa ini juga dapat menular antar manusia melalui kontak langsung dengan darah, urin atau feses atau sekresi tubuh lainnya dari orang yang terinfeksi demam Lassa. Berikutnya kita akan membahas mengenai MERS, yaitu Middle East Respiratory Syndrome, penyakit yang menginfeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh suatu subtipe baru dari virus corona yang belum pernah ditemukan menginfeksi manusia sebelumnya. Virus corona merupakan keluarga besar dari virus yang dapat menimbulkan kematian, baik pada manusia maupun hewan. Pada manusia dapat menimbulkan gejala ringan sampai berat, mulai dari selesma atau common cold, sindroma saluran pernafasan akut yang berat seperti SARS, hingga penyakit coronavirus 2019 atau yang dikenal dengan COVID-19. Virus MERS ini pertama kali menyerang manusia di Jordan pada tahun 2012. Namun kasus ini pertama kali dilaporkan muncul di Arab Saudi pada tahun 2012 yang sama. Sampai saat ini semua kasus MERS berhubungan dengan riwayat perjalanan menuju atau menetap di negara-negara sekitar Semenanjung Arab. Kejadian luar biasa MERS terbesar yang terjadi di luar Semenanjung Arab terjadi di Republik Korea Selatan pada tahun 2015. Masa inkubasi MERS pada saat seseorang terinfeksi MERS hingga timbulnya gejala itu sekitar 5-6 hari. Namun bisa berkisar antara 2-14 hari. Gejala klinis dari MERS bisa berupa tanpa gejala atau gejala pernafasan ringan hingga gejala pernafasan akut dan dapat menyebabkan kematian. Sebagian besar kasus MERS mengalami gejala-gejala yang sering ditemukan antara lain demam, batuk, dan sesak napas. Juga beberapa pasien ditemukan gejala saluran pencernaan seperti diare, mual, dan juga muntah. Kebanyakan kasus MERS disertai komplikasi yang cukup berat seperti pneumonia dan juga gagal ginjal. Sekitar 35% kasus yang dilaporkan terinfeksi MERS mengalami kematian. Sebagian besar kasus kematian terjadi karena kondisi medis adanya komorbid, seperti adanya penyakit ginjal, kanker, penyakit paru-paru kronis, hipertensi, penyakit jantung, dan juga diabetes, serta sistem kekebalan tubuh yang lemah pada lansia. Cara transmisi dari MERS seperti virus corona, yaitu menyebar dari sekresi saluran pernafasan,
tetapi mekanisme penyebaran virus secara tepat belum diketahui dengan pasti. MERS-CoV merupakan virus zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui kontak langsung atau tidak langsung. Virus ini dapat menular antar manusia secara terbatas dan tidak terdapat transmisi penularan antar manusia yang berkelanjutan. Kemungkinan penularan dapat melalui secara langsung melalui percikan dahak pada saat pasien batuk atau bersin, atau secara tidak langsung melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus. Sebanyak 80% kasus konfirmasi yang dilaporkan di Arab Saudi diakibatkan dari kontak langsung dan tidak langsung dengan unta dromedaris yang terinfeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan kasus yang teridentifikasi di luar Timur Tengah umumnya adalah individu yang terinfeksi di Timur Tengah dan kemudian melakukan perjalanan ke daerah di luar wilayah tersebut. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai West Nile virus. Infeksi virus West Nile adalah infeksi yang berasal dari gigitan nyamuk pembawa virus. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus tidak menyebabkan gejala atau mungkin menimbulkan gejala ringan seperti demam dan sakit kepala. Pada beberapa kasus yang langka, infeksi West Nile virus dapat menyebabkan penyakit serius pada otak seperti encephalitis dan infeksi selaput otak atau meningitis. Dari data Pusat Pengendalian Penyakit di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi virus akan mengalami demam dan juga gejala lain. Tambah lagi sekitar 1 sampai 150 orang yang terinfeksi virus ini dapat mengidap penyakit atau komplikasi lain yang lebih parah. Virus West Nile ini adalah penyakit infeksi yang pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1999, lalu tersebar ke Asia, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah hingga saat ini. Apa saja gejala-gejala yang ditimbulkan? Kebanyakan mereka yang terinfeksi virus West Nile tidak menunjukkan gejala apa-apa. Namun, bagi mereka yang menunjukkan gejala akan mengalami gejala-gejala seperti sakit kepala, demam, nyeri sendi, sakit di beberapa bagian tubuh, mual dan muntah, diare, dan juga ruam kulit. Gejala-gejala tersebut biasanya dapat sembuh dengan sendirinya. Pasien hanya memerlukan pengobatan untuk meringankan gejala-gejala yang timbul. Berikutnya, kita akan pelajari mengenai virus Zika. Virus Zika ini merupakan satu jenis arbovirus dari genus Flavivirus, di mana virus ini memiliki hubungan filogenetik yang sangat erat dengan arbovirus lainnya, seperti dengue, demam kuning, Japanese encephalitis, dan West Nile virus. Virus ini pertama kali teridentifikasi pada tahun 1947, yang ditemukan pada air liur monyet pada sebuah studi penyakit demam kuning. Virus ini diketahui pertama kali menginfeksi manusia pada tahun 1952 di Uganda dan Tanzania. Kejadian luar biasa pertama kali dilaporkan pada tahun 2007 di wilayah Pasifik. Kemudian beberapa kali terjadi KLB di wilayah Asia, Afrika, dan paling terakhir terjadi di Amerika. Pada KLB yang terjadi di French Polynesia pada tahun 2013 sampai 2014, terjadi peningkatan kasus Guillain-Barré syndrome dan gangguan neurologis lainnya yang diketahui berhubungan dengan infeksi Zika. Pada Oktober 2015, Brasil melaporkan adanya hubungan virus Zika dengan beberapa kejadian gangguan neurologis yang juga terjadi di beberapa negara. Setelah diketahui terdapat hubungan antara peningkatan infeksi virus Zika dengan kejadian myxocephalus pada bayi baru lahir dan gangguan neurologis lain serta tingginya potensi penyebaran, maka WHO pada tahun 2016 menetapkan virus Zika sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Istilahnya adalah Public Health Emergency of International Concern. Artinya masalah penyakit virus Zika menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang memerlukan kerjasama internasional. Memperhatikan perkembangan Zika di tingkat global, baik dari sisi epidemiologi, distribusi, dan akibatnya, maka pada 18 November 2016, WHO mencabut status Zika dan menetapkan beberapa strategi pengendalian untuk dilakukan dalam jangka panjang. Sampai saat ini dilaporkan terdapat 84 negara yang melaporkan keberadaan kasus Zika akibat penularan melalui nyamuk. Terkait dengan penularan virus Zika ini, WHO membuat pengklasifikasian negara yang dibagi menjadi 4.
Indonesia termasuk dalam kategori 2, yaitu wilayah dengan bukti sirkulasi virus sebelum tahun 2015 atau tidak lagi ditemukan transmisi yang berkelanjutan, yang baru maupun berulang. Namun tidak ada bukti kapan berakhirnya. Berdasarkan pengkategorian ini dan beberapa studi yang ada, maka Indonesia tetap perlu waspada dan siaga terhadap penyebaran virus Zika khususnya pada ibu hamil. Masa inkubasi penyakit virus Zika tidak jelas, tetapi masa inkubasinya hanya beberapa hari. Gejala-gejalanya mirip dengan infeksi arbovirus lainnya seperti demam berdarah, di antaranya demam, ruang, terjadi konjungtivitis, nyeri otot, nyeri sendi, malaise, dan juga sakit kepala. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan berlangsung selama 2 hingga 7 hari, dan sebagian besar kasus tidak menunjukkan gejala. Infeksi virus Zika selama kehamilan dapat menyebabkan mikrosefali dan kelainan kongenital lainnya pada janin dan bayi baru lahir. Infeksi Zika pada kehamilan juga menyebabkan komplikasi kehamilan seperti kematian janin, kelahiran mati, dan juga kelahiran prematur. Infeksi virus Zika juga merupakan pemicu sindrom Guillain-Barré, neuropati, dan juga mielitis, terutama pada orang dewasa dan anak-anak. Cara penularan virus Zika terutama ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti di daerah tropis dan subtropis. Nyamuk Aedes biasanya menggigit di siang hari, memuncak pada pagi dan sore hari. Ini adalah nyamuk yang sama mentransmisikan demam berdarah, cikungunya, dan juga demam kuning. Virus Zika juga dapat ditularkan dari ibu ke janin selama proses kehamilan. Juga dapat ditularkan melalui kontak seksual, transfusi darah, dan juga produk darah, serta transplantasi organ. Data perkembangan situasi penyakit infeksi emerging yang saya dapatkan dari Kemenkes pada minggu ke-5 tahun 2024, persebaran kasus dan kematian Mpox tahun 2022 sampai 2024 pada negara ASEAN dan sekitarnya, Indonesia melaporkan kasus Mpox di tahun 2022 pertama kali pada tanggal 20 Agustus 2022 sebanyak 1 kasus konfirmasi. Pada tanggal 13 Oktober 2023, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi kembali. Pada minggu keempat tahun 2024, Indonesia melaporkan penambahan 2 kasus konfirmasi. Sehingga total kasus di Indonesia ialah sebanyak 80 kasus konfirmasi yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia pada tahun 2023 sampai 2024, pada tanggal 4 Agustus 2023, Indonesia telah menetapkan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang pengakhiran penanganan pandemi COVID-19. Total kasus COVID-19 di Indonesia sampai dengan 3 Februari 2024 sebanyak 6.828.220 kasus konfirmasi yang tersebar di 514 kabupaten kota di 34 provinsi. 5 provinsi yang melaporkan rata-rata kasus konfirmasi harian terbanyak pada minggu ke-5 tahun 2024 di antaranya adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk persebaran kasus dan kematian avian influenza H5N1, maka situasi di Indonesia pernah melaporkan kasus H5N1 pada tahun 2005 sampai 2017 sebanyak 200 kasus dengan 168 kematian. Sejak tahun 2018 belum ada pelaporan kasus baru pada manusia. Pada minggu ke-34 tahun 2023 dilaporkan 2 kasus suspek avian influenza H5N1 di Kabupaten Solok,
Sumatera Barat, dengan hasil pemeriksaan laboratorium negatif. Untuk persebaran kasus konfirmasi dan kematian penyakit virus Nipah berdasarkan negara pada tahun 2023, di Kerala, India, melaporkan outbreak penyakit virus Nipah pada 12 September 2023. Pada 8 November 2023, outbreak tersebut dideklarasikan sudah berakhir. Total kasus yang dilaporkan sebanyak 6 kasus konfirmasi virus Nipah dengan 2 kematian. Total terdapat 1.288 kontak erat dengan 1.180 sampel diuji. Sumber penularan kasus indeks belum diketahui, namun penularan kasus lain terjadi di keluarga dan di rumah sakit. Selain itu, penyakit virus Nipah juga pernah dilaporkan di Bangladesh sebanyak 10 kasus konfirmasi dan 1 kasus probable dengan 8 kematian. Sebanyak 10 kasus memiliki riwayat mengkonsumsi jus getah kurma dan 1 kasus lainnya merupakan seorang dokter yang merawat kasus konfirmasi. Untuk saat ini, belum pernah dilaporkan kasus penyakit virus Nipah di Indonesia. Untuk persebaran kasus demam Lassa, terdapat penambahan kasus demam Lassa di Nigeria pada minggu ketiga tahun 2024, yang terdiri dari 406 kasus suspek, 77 kasus konfirmasi dengan 22 kematian. Jumlah total kasus konfirmasi demam Lassa pada tahun 2024 di Nigeria sebanyak 892 kasus suspek, 211 kasus konfirmasi dengan 43 kematian. Selain Nigeria, demam Lassa juga dilaporkan pada tahun 2023 di Liberia dengan total 89 kasus dan 24 kematian per minggu ke-34. Di Ghana, 27 kasus konfirmasi dengan 1 kematian, dan di Guinea, 1 kasus konfirmasi dengan 1 kematian. Di Indonesia sendiri belum pernah dilaporkan adanya kasus demam Lassa. Kasus konfirmasi dan kematian MERS di dunia per tahun sejak 2012 sampai 2023, terdapat laporan penambahan 1 kasus konfirmasi dan 1 kematian yang dilaporkan retrospektif pada bulan September dan Oktober 2023. Total kasus konfirmasi MERS-CoV di dunia sejak April 2012 hingga pada akhir 2023 sebanyak 2.609 kasus konfirmasi dengan 939 kematian. Sebagian besar kasus dilaporkan dari Arab Saudi sebanyak 2.200 kasus konfirmasi dengan 858 kematian. Sejak tahun 2013 sampai 2023 terdapat 588 kasus suspek MERS di Indonesia. Sebanyak 581 kasus dengan hasil laboratorium negatif dan 7 kasus tidak dapat diambil spesimennya. Mengenai persebaran kasus dan kematian penyakit virus West Nile di Eropa tahun 2023, tidak terdapat penambahan kasus. Total kasus penyakit virus West Nile yang dilaporkan di Eropa tahun 2023 ialah sebanyak 801 kasus dengan 69 kematian yang dilaporkan dari 12 negara Eropa. Adapun penyakit virus West Nile juga dilaporkan di Amerika Serikat dengan total kasus penyakit virus West Nile hingga minggu ke-50 sebanyak 2.360 kasus. Bagaimana kondisi kita di Indonesia berdasarkan penelitian yang telah dipublikasikan, kasus konfirmasi penyakit virus West Nile pernah dilaporkan di Jawa Barat pada tahun 2004. Namun sampai minggu ini belum ada pelaporan kasus penyakit virus West Nile secara resmi. Penyakit infeksi emerging dapat meningkatkan tingkat mortalitas, yaitu tingkat kematian yang merupakan faktor pengurangan jumlah penduduk pada periode tertentu. Dapat disebabkan oleh karena faktor kematian itu sendiri dan juga terjadi morbiditas atau kesakitan, di mana kondisi seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatannya dirasakan mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga tidak dapat melakukan kegiatan seperti bekerja, mengurus kegiatan rumah tangga, dan kegiatan lainnya secara normal sebagaimana biasanya. Tentu saja dampak dari penyakit infeksi emerging ini bisa mengganggu konsekuensinya
terhadap faktor ekonomi dan bisa memberikan dampak juga pada sistem kesehatan. Pentingnya sistem surveillance global dan juga peran teknologi dalam melakukan deteksi dini, sehingga tantangan ini memerlukan inovasi dan kerjasama internasional. Bagaimana kita mengelola penyakit menular yang muncul secara efektif dan juga penting untuk mengatasi penyebab serta pemicu yang menjadi dasar dari penularan penyakit, seperti aktivitas manusia, perubahan lingkungan, interaksi antara manusia dan hewan. Selain itu, kolaborasi internasional dan komunikasi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk melakukan segera deteksi dini, melakukan respon cepat, dan juga melakukan penerapan langkah-langkah pencegahan. Dengan melihat contoh-contoh spesifik dari penyakit menular yang muncul dan memahami strategi yang diterapkan untuk mengatasinya, maka otoritas kesehatan, masyarakat, dan juga organisasi internasional dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi dan merespon ancaman di masa depan. Selain itu, perlu juga dilakukan langkah-langkah pencegahan, seperti melakukan kampanye vaksinasi, pengendalian vektor, dan juga mempromosikan praktik kebersihan yang baik, memainkan peran penting dalam mengelola penyakit menular yang baru muncul. Selain itu, pengembangan terapi-terapi baru, termasuk obat antivirus dan antibodi monoklonal, perlu dilakukan untuk dapat mengendalikan penyakit. Menyadari pengaruh besar dari faktor sosiokultural dan perilaku, melibatkan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengendalikan penyakit menular yang sangat efektif. Menyesuaikan strategi komunikasi kesehatan, memanfaatkan tokoh masyarakat, dan mengintegrasikan wawasan perilaku ke dalam program intervensi merupakan aspek integral dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan penyakit. Selain itu, memahami dan menghormati konteks budaya dan kepercayaan yang beragam juga sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan dan kerjasama sehingga dapat meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan masyarakat. Penyakit infeksi emerging merupakan tantangan global dan memerlukan respon global juga. Kolaborasi, inovasi, dan kewaspadaan adalah kunci untuk melindungi kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya harap materi ini dapat membuka wawasan terkait pentingnya memahami mengenai penyakit infeksi emerging yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat dan mitra yang mari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan pemaparan materi kesehatan dengan topik mengenal infeksi emerging yang telah disampaikan oleh Dr. Andi Sopian, MPDK. Harapan kami, uraian kesehatan tersebut dapat memberkati sahabat dan mitra yang mari serta dapat diterapkan dalam kehidupan. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Andi Sopian, MPDK, dan tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dokter dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Ya, mari sedang mengadakan doa untuk pemilu pada setiap hari Kamis, tanggal 22 dan tanggal 29 Februari 2024, pukul 18 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat via Zoom meeting. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto secara berseri. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk bergabung dalam pertemuan doa ini melalui Zoom meeting. Link Zoom akan dikirimkan di setiap grup WA Yamari. Bersama sahabat dan mitra yang menjadi donatur melalui persembahannya, Yamari dapat melanjutkan amanat agung Kristus di dunia ini. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah memimpin dan menyertai hamba-hambamu yang telah melayani dalam ibadah online Yamari ke-178 Sabtu 17 Februari 2024 dalam sesi kesehatan dengan narasumber Dr. Andi Sofyan, MPDK, dengan tema mengenal infeksi emerging. Dan kiranya pemaparan kesehatan ini dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari, serta dapat diterapkan dalam kehidupan agar semakin sehat. Allah Bapa di surga berkati hamba-hambamu yang telah melayani, yakni tim penata layanan dan juga Dr. Andi Sofyan, MPDK, dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan bagi hamba-hambamu yang telah melayani. Allah Bapa di surga, kami pun mendukung doa bagi para pelayan Tuhan yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-179 Sabtu 24 Februari 2024. Kiranya Roh Kudus yang membimbing mereka sehingga seluruh pelayanan mereka biarlah bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Allah Bapa di surga berkati Yamari yang sedang mengadakan doa untuk pemilu sejak bulan Januari hingga bulan Februari 2024. Pada hari Kamis 29 Februari, akhir dari jadwal doa ini, dan Tuhan memberkati Pendeta Andreas Abianto yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik utama doa adalah kunci pembuka pintu rohani dengan subtema secara berseri. Acara doa ini diadakan melalui Zoom meeting. Kiranya Roh Kudus memberkati serta menuntun mitra dan sahabat Yamari, juga pengurus untuk dapat mengikuti doa tersebut dimanapun mereka berada, agar dalam kebersamaan yang diberkati Tuhan, kami dapat menopang semua penyelenggara negara atau pemerintah dan juga tahapan perhitungan suara setelah Pesta Demokrasi Akbar 14 Februari 2024 agar tetap dalam pimpinan Tuhan dan semua dapat berjalan lancar. Allah Bapa di surga berkati Yamari perwakilan Semarang yang dibantu Yamari Pusat Jakarta yang akan menyelenggarakan Retret Nasional Yamari ke-11 bertempat di Hotel New Metro Semarang dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 2024 mendatang. Sehingga seluruh persiapan panitia yang meliputi negosiasi dengan pemilik hotel, persiapan pembicara, rekrut peserta, dan kebutuhan dana semua dapat berjalan lancar karena panitia selalu bersama Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mitra dan sahabat Yamari yang mengalami pergumulan serta sakit, juga mereka yang dalam pemulihan kesehatan setelah menjalani perawatan, dan juga bagi mereka yang berduka cita karena kematian orang yang mereka kasihi, serta yang masih dirundung berbagai-bagai masalah dalam kehidupan pribadi dan keluarga, dan anak-anak yang terjerumus dengan minuman keras, narkoba, pergaulan bebas, dan yang mencari pekerjaan dan lain-lain. Karena Tuhanlah yang menolong mereka serta menuntun mereka melalui jalan yang Tuhan sediakan agar dapat keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Dan kami juga berdoa untuk Sofyan Irwan, adik Dr. Andi Sofyan yang sakit kelainan genetik yang menyebabkan lemahnya fungsi otot, rangka, dan otot jantung dalam tubuh. Kiranya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan Sofyan Irwan dari sakit yang dialaminya, dan memberkati tim medis yang menangani juga obat-obatan yang dipakai, serta kami menyerahkan Ibu Christine, istri Bapak Dani Firdaus, pasca operasi tumor otak di Rumah Sakit Fairfax Singapura hari Jumat 16 Februari 2024 agar cepat pulih, dan obat-obatan yang dipakai serta dokter dan tim medis yang merawat pun diberkati oleh Tuhan Yesus. Serta penghiburan dari Roh Kudus terjadi dalam diri Ibu Lydia Prayogo, pengurus Yamari perwakilan Semarang, dan semua keluarga yang berduka cita atas meninggalnya Ibu Tio Limpong, Mama Ibu Lydia Prayogo pada hari Rabu 14 Februari dan akan dikremasi pada hari Minggu 18 Februari 2024. Tuhan juga yang menyertai semua acara yang dijalankan. Allah Bapa di surga, kami terus berdoa untuk KPU Bawaslu
TNI Polri, dan pimpinan lembaga lainnya agar dapat mengawal dengan ketat dan bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar peraturan pemilu dan sampai perhitungan suara oleh kelompok penyelenggara dan panitia pemungutan suara melalui aplikasi sistem informasi rekapitulasi quick count mulai dari TPS di desa dan luar negeri sampai ke pusat pengelola data suara. Demikian pula kami berdoa agar masyarakat dan 3 orang capres dan 3 orang cawapres dan semua caleg serta partai pendukung tidak terpengaruh dari hasil perhitungan suara cepat quick count oleh lembaga survei, tapi tetap tenang, sabar, dan tetap percaya pada KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam mengumumkan hasil perolehan suara dan pemenangnya. Allah Bapa di surga, kami mohon perlindungan Tuhan agar 3 paslon capres dan cawapres maupun caleg yang menang dan kalah atau yang tertunda untuk menang, mereka tidak saling menjatuhkan maupun menghina, tetap bersedia bekerja sama dengan yang menang dan menjunjung tinggi demokrasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Allah Bapa di surga, doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu, doa ini kami panjatkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menerima doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya kita naikkan pujian Lingkupiku dengan Sayapmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai, memberkati, memimpin Bapak Ibu Saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, kita akan kembali bertemu di ibadah online Yamari yang ke-179. Tuhan Yesus memberkati.